Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 271-275 Teh hijau lembut. Sania Dingelih mengangguk acuh tak acuh. Kamu benar. Saya akan berbicara dengan orang misterius X. Terima kasih telah mengingatkan saya tentang hal ini. Melihat Sania Dingelih tidak bereaksi jelas terhadap masalah ini, Wen Xiu sedikit tidak puas. Dari sudut pandangnya, ketidakhadiran pria misterius itu berarti dia tidak menaruh perhatian pada Sania Dingelih dan seluruh tim pertempuran. Sania Dingelih setidaknya seharusnya marah, tetapi dia tampaknya tidak memiliki emosi apapun. Mengapa demikian? Mungkinkah Sania Dingelih memiliki kesan yang baik terhadap X misterius itu? Memikirkan hal ini, Wen Xiu merasakan bahaya dan senyuman di wajahnya menjadi sedikit kaku. Tidak, dia tidak bisa membiarkan Sania Dingelih tertarik pada pria misterius itu. Sepertinya dia tidak bisa melakukannya dengan lambat. Dia harus melakukan sesuatu untuk membuat Sania Dingelih fokus padanya lagi. Brengsek, Sania Dingelih memiliki kesan yang baik padanya pada awalnya. Mengapa X misterius ini tiba-tiba muncul entah dari mana? Mata Wen Xiu berkedip. Dengan sekali melihat, Sania Dingelih tahu bahwa Wen Xiu mungkin sedang memikirkan beberapa trik jahat. Dia tidak terburu-buru dan malah tertarik menonton pertunjukan. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Wen Xiu. Instruktur Dingelih, jangan bergerak. Tiba-tiba, pupil mata Wen Xiu membesar saat dia melihat ke arah Sania Dingelih dengan ekspresi yang parah, nadanya agak gugup. Sania Dingelih mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Wen Xiu untuk sesaat. Melihat tatapan Wen Xiu beralih ke atas kepalanya, Sania Dingelih hendak melihat ke atas ketika Wen Xiu mengulurkan tangannya untuk menopang dirinya ke dinding di belakang Sania Dingelih. Seluruh tubuhnya mencondongkan tubuh ke dekat Sania Dingelih seolah ingin memeluk Sania Dingelih. Sania Dingelih terlonjak kaget dan hampir ingin meninju Wen Xiu. Dia tidak menyangka pria ini begitu berani. Mungkinkah dia mencoba memukulnya dengan paksa? Wen Xiu mengulurkan tangannya, menepuk lembut rambut halus Sania Dingelih, dan meniupnya dengan lembut. Setelah selesai, dia menundukkan kepalanya dan menatap Sania Dingelih dalam-dalam. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Instruktur Dingelih, sehelai daun baru saja jatuh dari rambutmu. Aku sudah menghapusnya untukmu. Suara pria yang dalam dan magnetis itu memesona di telinga. Hanya bayangan Sania Dingelih yang terlihat. Jarak keduanya sangat dekat. Sania Dingelih bisa melihat lehernya yang ramping dan jakunnya yang menonjol hanya dengan sedikit mengangkat kepalanya. Dia juga bisa mencium aroma menyegarkan dari kolon pria pada dirinya. Adegan yang sering muncul di drama cinta idola ini nyaris membuat wanita kehilangan kemampuan berpikir instan. Meningkatnya jarak secara tiba-tiba dengan lawan jenis, momen panik itu, bisa dengan mudah tercampur dengan perasaan jatuh cinta. Jika Sania Dingelih adalah seorang gadis kecil sederhana tanpa pengalaman cinta, dia mungkin sudah tersipu malu dan gelisah. Dia bahkan mungkin mulai tergila-gila pada Wen Xiu. Sania Dingelih tidak bisa disalahkan karena jatuh ke tangan Wen Xiu di kehidupan sebelumnya. Pria ini adalah teh hijau versi pria, dia punya terlalu banyak trik. Jika seseorang tidak mengetahui warna aslinya, dia akan mudah tertipu oleh kelembutan dan kasih sayang palsunya. Aku bertanya-tanya kenapa kamu tiba-tiba menyuruhku untuk tidak bergerak. Kamu membuatku takut. Sania Dingelih pura-pura tidak memahami kelembutan membara di mata Wen Xiu. Dia perlahan menepuk dadanya, berpura-pura ketakutan. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Saya akan memeriksa hasil latihan semua orang nanti. Beritahu mereka untuk bersiap terlebih dahulu. Wen Xiu tidak pernah menyangka Sania Dingelih akan bereaksi seperti itu. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan kemampuan aktingnya. Dia pernah mengandalkan serangkaian tindakan dan tatapan ini untuk membuat beberapa mantan pacarnya jatuh cinta padanya. Tetapi mengapa Sania Dingelih tidak bereaksi terhadap suasana ambigu yang diciptakannya? Mungkinkah reaksi Sania Dingelih terlalu lambat karena dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya? Wen Xiu sangat kecewa. Dia merasakan ketidakberdayaan terhadap seluruh urusan. Jika Sania Dingelih tahu bahwa di dalam hati Wen Xiu, dia membandingkannya dengan banteng yang tidak memahami inti dari penampilannya, dia mungkin tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Wen Xiu yang kecewa berbalik dan memasuki ruang pelatihan. Begitu dia pergi,
Sania Dingeli menepuk kepalanya dengan sikap yang sangat tidak beruntung. Membayangkan Wen Xiu dengan penuh kasih sayang meniup daun di kepalanya membuatnya merinding. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati terhadap Wen Xiu di masa depan. Pria ini tidak lagi puas berbohong dengan mulutnya dan bahkan mulai menyentuhnya. Sania Dingeli mengatur suasana hatinya dan masuk ke ruang pelatihan. Dia tidak menyadari bahwa di lantai berikutnya, tidak jauh dari sana, sepasang mata tertuju padanya. Bab 272. Alasan. Saat dia melihat Sania Dingeli memasuki ruang pelatihan, ekspresi Henry Sword berubah sangat jelek. Berdiri di samping Henry Sword, Su Yan secara alami tahu bahwa suasana hati bosnya sedang buruk. Nona Ding sama sekali tidak berinteraksi dengan peserta pelatihan, katanya buru-buru. Pasti tidak ada apa-apa di antara mereka. Itu pasti kecelakaan. Su Yan juga melihat pemandangan itu tadi. Dari kejauhan, suasana keduanya memang terasa seperti pasangan muda. Su Yan bingung. Dia awalnya mengira Sania Dingeli dan bosnya telah mencapai tahap di mana semuanya akan berjalan lancar. Siapa yang tahu kalau pihak ketiga tiba-tiba muncul entah dari mana. Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu ingin berinteraksi. Bagaimana kita berinteraksi? Setelah mendengar kata-kata Su Yan, suasana hati Henry Sword tidak hanya tidak membaik tetapi menjadi lebih buruk. Tatapannya seperti pisau yang terbuat dari es. Su Yan merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia ditatap. Presiden Sword, saya tidak bermaksud seperti itu. Su Yan ingin menjelaskan, tapi Henry Sword sedang tidak ingin mendengarkan. Dia langsung berbalik dan pergi. Eyo, apa yang terjadi? Bukankah dia baik-baik saja pagi ini? Presiden Sword bahkan memberi minuman pada Nona Sania Dingeli. Hubungan mereka harus dikembangkan lebih lanjut. Ketika Su Yan memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan kepribadian Henry Sword yang angkuh dan dingin, dia mungkin tidak akan memberitahunya bahkan jika dia telah memberikan sesuatu kepada Sania Dingeli. Adapun Sania Dingeli, bahkan jika dia tidak bodoh dan menebak bahwa orang yang mengirim hadiah telah menyelidiki kesukaannya, dia mungkin akan berpikir bahwa orang yang mengirim hadiah itu hanyalah penggemar biasa. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa itu adalah Henry Sword. Bagaimana dia bisa berbuat baik tanpa meninggalkan namanya? Su Yan tiba-tiba merasa telah menemukan kunci masalahnya. Ketika Henry Sword kembali ke kantornya, dia melihat Lindsay duduk di sofa, dengan santai minum kopi dan membaca majalah keuangan. Ketika dia melihat Henry Sword masuk, Lindsay segera merasakan bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa dengan ekspresimu? Siapa yang memprovokasimu? Ekspresi Henry Sword di depan teman baiknya juga sangat monoton. Namun, sebagai teman baik Henry Sword selama bertahun-tahun, Lindsay masih dapat mengamati berbagai keadaan emosi yang terungkap dalam perubahan halus pada ekspresinya. Misalnya, meskipun wajah Henry Sword masih masam, mulutnya yang agak kendur dan matanya yang tajam menunjukkan bahwa dia sedang depresi. Suasana hati Henry Sword saat ini memang sedang tidak baik. Dalam 20 tahun pertama hidupnya, dia selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang sangat stabil. Sudah bertahun-tahun sejak dia tidak tertarik pada apapun. Mungkin karena kesuksesan karirnya dan mentalitasnya yang kuat, dia memandang banyak orang dan hal-hal dari sudut pandang atasan, seperti dewa yang tidak mau meninggalkan altar dan terlibat dengan emosi dan keinginan manusia. Seorang penatua dalam keluarga berkomentar tentang dia, sangat cerdas, tetapi kurang memiliki rasa kemanusiaan. Terlalu tidak berperasaan. Namun, sejak rubah kecil itu muncul, sikap Henry Sword berubah. Sebelumnya, dia hanya mengamati segala sesuatu tentangnya dari jauh, tapi sekarang dia berada di sisinya dan melakukan kontak dengannya, pengaruhnya terhadap dirinya tampaknya meningkat. Saat pemandangan sebelumnya muncul di benaknya, Henry Sword tahu bahwa pria itulah yang tiba-tiba mendekati Sania Dingeli, dan Sania Dingeli sepenuhnya pasif. Namun meski begitu, dia masih sangat tertekan. Dia bahkan berpikir, mengapa Sania Dingeli tidak mendorongnya ketika dia sudah dekat. Bukankah rubah kecil ini biasanya sangat pintar dan licik? Mengapa dia begitu linglung pada saat kritis seperti ini? Dia akan mudah dirugikan. Apakah dia tidak mengerti? Oh, apakah karena wanita itu? Lindsay berpikir sejenak dan menebak alasan gejolak emosi Henry Sword. Memang benar, Henry Sword secara khusus datang untuk menghadiri variety show Hudson Yin karena wanita itu. Dia benar-benar terpesona oleh wanita itu sekarang, dan dia marah karena wanita itu.
Henry Sword melirik Lindsay. Apa yang membawamu kemari? Artinya, dia tidak menyangkalnya. Lindsay mengerutkan alisnya. Melihat teman baiknya kehilangan jiwa karena seorang wanita membuatnya sedikit kesal. Namun, sebagai seseorang yang pernah mengalami hal seperti itu, dia tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi Henry Sword untuk bersikap emosional. Dengan bercampurnya dua perasaan ini, Lindsay merasa sedikit canggung. Dia menghela nafas dan berkata kepada Henry Sword, "Saya telah melakukan penelitian tentang Sania Dingley." Bab 273. Tidak sederhana. Henry Sword mengangkat matanya dan menatap Lindsay. Dia tampaknya tidak terlalu tertarik, seolah-olah dia berkata, "Jika kamu ingin memberitahuku, maka aku akan mendengarkannya saja." Dari sudut pandang Henry Sword, dia hanya tertarik pada Sania Dingley sebagai pribadi. Identitas, latar belakang, dan pekerjaan Sania Dingley tidak penting baginya. Oleh karena itu, dia belum pernah menyelidiki Sania Dingley sebelumnya. Dia mempercayai penilaiannya terhadap orang-orang. Selain itu, dia ingin memahami bukan label yang diberikan orang lain pada Sania Dingley, melainkan dirinya yang sebenarnya di bawah label tersebut. Namun, Lindsay tidak berpikir demikian. Henry Sword tahu Lindsay mengkhawatirkannya, jadi dia tidak menghentikan Lindsay untuk menyelidikinya. Dia hanya menyuruhnya untuk tidak melakukan apapun secara berlebihan. Dia tidak menyangka Lindsay akan menyelidikinya secepat itu. Ketika Lindsay melihat sikap Henry Sword yang riang, dia merasa semakin tidak berdaya. Saat itu juga, dia berpikir bahwa dia tidak diperlukan. Saya belum menemukan informasi apapun tentang orang tua kandungnya. Itu aneh. Pengalamannya sebelum keluarga Dingley mengadopsinya benar-benar kosong. Saya tidak dapat menemukan satu pun jejak. Sepertinya pedagang manusia kemungkinan besar menculiknya. Ketika Lindsay mengatakan ini, dia merasa sedikit simpati pada Sania Dingley. Terlepas dari karakter Sania Dingley, hanya melihat pengalaman masa kecilnya, dia memang orang yang menyedihkan. Setelah mendengar kata-kata Lindsay, Henry Sword mengetuk meja dengan jarinya, matanya berubah dalam. Latar belakang rubah kecil itu bahkan lebih menyedihkan dari yang dia bayangkan. Selama bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan hidup di keluarga Dingley. Terlebih lagi, dia tidak dapat menemukan orang tua kandungnya sekarang. Dengan kata lain, dia tidak punya keluarga lagi di dunia ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Henry Sword merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Henry Sword melihat album foto ponselnya. Sejak dia mengikuti Weibo Sania Dingley, dia dengan mudah menyimpan setiap foto yang dipostingnya. Senyuman Sania Dingley di foto itu cerah dan berseri-seri, tanpa ada kesuraman. Namun, Henry Sword sepertinya bisa melihat melalui senyumannya dan melihat saat-saat kesepian dan tak berdaya yang dia alami sendirian. Jari Henry Sword dengan lembut menyentuh gadis cantik di layar. Gerakannya begitu lembut seolah-olah dia sedang menyentuh porselen yang rapuh dan berharga. Oh benar, ada satu hal lagi. Sania Dingley memulai studionya beberapa waktu lalu. Saya pikir dia akan menandatangani kontrak dengan perusahaan baru, tetapi saya tidak menyangka dia akan memulai studionya. Nada bicara Lindsay menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukan berarti tidak ada selebritas yang memiliki studio dan perusahaannya sendiri saat ini, tetapi kebanyakan dari mereka berumur pendek. Hampir tidak ada satupun dari mereka yang mampu menjadi besar atau kuat. Ada banyak faktor rumit dalam hal ini. Bukan sekadar ambisi dan sarana yang mampu menjadikan selebritis idola, melainkan modal di balik layar yang menguasai pasar. Namun, keberanian Sania Dingley membuat Lindsay memandangnya dengan cara baru. Henry Sword mengangguk. Saya pikir Hudson Yin telah menyebutkan hal ini kepada saya sebelumnya. Dia ingin mengontraknya. Sepertinya wanita ini sangat ambisius. Dia mandiri dan berpikiran jernih dalam karirnya. Henry Sword, aku tahu kata-kataku tidak menyenangkan, tapi sebagai saudaramu, aku tetap ingin mengingatkanmu untuk tidak menganggapnya terlalu serius. Dengan kualifikasi Anda dapat menemukan wanita manapun yang Anda inginkan, jadi mengapa Anda harus menganggapnya begitu serius? Wanita ini tidak sederhana. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Jika saya bisa mengendalikan diri dan tidak mengikutinya, saya tidak akan datang ke variety show ini. Henry Sword menertawakan dirinya sendiri. Perasaan kehilangan kendali ini mungkin disebut tergerak. Bahkan seorang ahli seperti Henry Sword tidak mampu mengendalikan hatinya sendiri. Dia hanya bisa membiarkan emosinya dipengaruhi oleh satu orang, dan satu orang memenuhi visinya sepenuhnya.
Lindsay tidak menyangka Henry Sword akan mengatakan itu. Dia mengerutkan kening. Kemudian, matanya menjadi sedikit linglung seolah dia mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah jelek. Setelah sekian lama, Lindsay menghela nafas. Kamu tidak akan kembali sampai kamu menabrak tembok. Baiklah, aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Musik di ruang pelatihan dibunyikan, dan lebih dari 20 peserta pelatihan berbaris dalam 5 baris, bernyanyi dan menari mengikuti musik. Namun, pergerakan semua orang sangat mengecewakan. Beberapa orang dapat menyelesaikan keseluruhan tarian, sementara beberapa anggota badan kaku, bahkan gerakannya tidak koheren. Bernyanyi juga merupakan bencana. Selain beberapa orang dengan standar menyanyi yang lebih tinggi, yang lainnya kurang lebih tidak selaras dan terburu-buru untuk syuting. Saat musik berhenti, Sania Dingley menghela nafas lega dan mengusap alisnya. Semua orang dapat melihat bahwa Sania Dingley sangat tidak puas dengan penampilan para peserta pelatihan, dan ekspresinya sedikit gugup dan gelisah. Bab 274. Menyuap guru. Latihan hari ini akan berakhir di sini. Saya yakin Anda semua tahu kinerja Anda. Ini adalah hari latihan pertama jadi aku tidak akan mengalahkanmu. Kembali dan istirahat. Kami akan melanjutkannya besok. Sania Dingley juga tahu bahwa ini baru hari pertama, dan banyak orang bahkan belum menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Bahkan jika dia cemas, itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melakukannya perlahan jika satu kali makan tidak bisa membuat seseorang menjadi gemuk. Instruktur Dingley, tunggu. Sania Dingley baru saja keluar dari ruang pelatihan ketika seorang pria berjas memanggilnya. Sania Dingley sedikit bingung. Dia melihat ke pihak lain, tetapi sebelum dia sempat bertanya, pihak lain mengambil inisiatif untuk berkata, Instruktur Dingley, apakah kamu menyukai minuman dan makanan penutup pagi ini? Kamu mengirimkannya. Saya suka itu. Maaf atas masalahnya. Sania Dingley tidak menyangka pria itulah yang memberinya minuman dan makanan penutup. Dia hendak mengucapkan terima kasih, tetapi pria itu melambaikan tangannya. Tidak, itu bukan aku. X misterius mengatur agar saya memberikannya kepada Anda dan bahkan memberitahu saya preferensi Anda. Itu dia. Sania Dingley sedikit terkejut. Orang misterius X ini terlihat sangat arogan dan bukan tipe orang yang mengejar selebriti. Terlebih lagi, ketika dia memandangnya, ekspresinya sama sekali tidak seperti seorang penggemar yang melihat bintang yang disukainya. Sebaliknya, dia lebih seperti seorang pemburu. Sang pemburu yang sudah lama menyamar akhirnya melihat mangsanya. Mengapa orang misterius X mengetahui kesukaannya? Mungkinkah dia seperti Wen Xiu dan ingin mendapatkan manfaat darinya? Jika pria misterius itu bukan penggemarnya, dia diduga menyuap gurunya dengan barang yang dikirimkannya. Ya. Su Yan mengungkapkan senyum dan pemikiran gembira. Seperti yang diduga, dia harus melakukannya. Sekarang Sania Dingley mengetahui perasaan bosnya terhadapnya, dia pasti sangat tersentuh, bukan? Sania Dingley masih tidak mengerti maksud orang misterius X memberinya barang-barang ini. Namun, dia melihat pria yang tiba-tiba muncul di depannya, dan matanya perlahan menjadi bingung. Kamu datang menemuiku untuk memberitahuku hal ini. Pria ini tiba-tiba muncul di hadapannya. Mungkinkah orang misterius X menghasutnya untuk datang dan meminta manfaat darinya? Tidak. Su Yan sudah memikirkan alasan di dalam hatinya. Dia hendak membuka mulut untuk menjelaskan ketika staf tim program berseragam berlari ke sisi Sania Dingley, terengah-engah. Guru Sania Dingley, apakah kamu punya waktu sekarang? Para petinggi telah membuat persiapan di menit-menit terakhir untuk peluncuran program tersebut terlebih dahulu, jadi mereka perlu mengambil beberapa set foto untuk instruktur. Setelah itu, mereka juga harus mengambil foto para peserta pelatihan. Waktunya agak sempit, jadi saya ingin tahu apakah Anda bisa meluangkan waktu malam ini. Tim festival akan merilis program mereka terlebih dahulu. Berita ini mengejutkan Sania Dingley. Tampaknya setelah reinkarnasinya, banyak hal yang memang menyimpang dari lintasan perkembangan aslinya. Sania Dingley tidak punya pekerjaan lain di malam hari, jadi dia mengangguk. Aku baik-baik saja dengan itu. Staf tim program menghela nafas lega. Baiklah, aku akan mengirimkanmu seragam produser nasional nanti. Produser nasional. Sania Dingley tertegun sejenak. Bukankah dia seorang guru? Apa yang dimaksud dengan produser nasional? Tetapi sebelum Sania Dingley sempat bertanya, anggota staf itu pergi dengan tergesa-gesa, mungkin untuk memberitahu instruktur lainnya.
Sania Dingeli memiliki keraguan di dalam hatinya, tetapi dia merasa bahwa grup festival mungkin tidak akan berani melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan gangguan ini, Sania Dingeli lupa pertanyaan apa yang ingin dia tanyakan pada Suyan. Namun, ketika dia melihat ke arah Suyan, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini pastilah salah satu anak buah Misterius X. Staf tim festival biasanya memiliki label nama di dadanya, jadi orang ini tidak terlihat seperti salah satu dari mereka. Apakah kamu tahu identitas orang Misterius X ini? Sania Dingeli bertanya ragu-ragu. Bagaimana saya tahu? Suyan tentu saja tidak berani mengungkapkan identitas sebenarnya dari bosnya. Sania Dingeli juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dari pria di depannya. Dia berpikir sejenak dan bertanya, kemana biasanya orang Misterius X itu pergi? Dia tidak datang ke pelatihan sepanjang hari. Sebagai instrukturnya, setidaknya saya harus tahu di mana dia berada. Anda telah melakukan kontak dengannya. Apakah kamu tahu di mana dia? Suyan ragu-ragu dan berpikir, seharusnya tidak apa-apa memberitahu Sania Dingeli tentang hal ini, bukan? Mungkin itu akan meningkatkan peluang mereka berdua bertemu satu sama lain. Memikirkan hal ini, Suyan memberitahu Sania Dingeli lantai kantor sementara Henry Sword dan menyerahkan selembar kertas dengan nomor tertulis di atasnya. Ini adalah informasi kontak X misterius itu. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat menambahkannya sebagai teman. Sania Dingeli memperhatikan dan berpikir, X misterius ini misterius. Jika saya tidak bertemu pria di depan saya ini, saya tidak akan tahu di mana menemukannya. Bab 275. Profil tinggi. Grup festival tidak menyebutkan apakah instruktur dan peserta pelatihan dapat ditambahkan sebagai teman secara pribadi. Namun, Sania Dingeli tidak suka menambahkan orang asing, dan dia tidak begitu akrab dengan Misterius X. Dia berencana pergi ke lantai di mana Misterius X berada dan bertanya-tanya. Jika dia bisa menemukannya secara langsung, dia tidak perlu menambahkannya sebagai teman. Agar tidak menunda syuting di malam hari, Sania Dingeli hanya bisa menelepon Sandy, yang sudah pulang kerja dan memintanya segera merias wajah dan gayanya. Maafkan aku, Sandy. Grup festival telah membuat pengaturan darurat, jadi saya harus merepotkan Anda untuk bekerja lembur. Sania Dingeli berkata dengan nada meminta maaf ketika dia melihat Sandy, yang bergegas mendekat, bahkan salah mengancingkan bajunya. Saudari Sania, apa yang kamu katakan? Anda bersedia menunggu saya karena Anda mempercayai kemampuan profesional saya. Saya sangat senang bisa mendapatkan persetujuan Saudari Sania. Saudari Sania, gaya apa yang ingin kamu kenakan kali ini? Manis atau dewasa? Sandy bertanya sambil mengeluarkan kosmetik dan peralatan dari kotak rias. Saya tidak memiliki persyaratan lain selama saya cantik. Sania Dingeli memandang dirinya di cermin, matanya bersinar. Zara Xavier memandang Sania Dingeli dengan heran, lalu tersenyum penuh semangat. Saudari Sania, saya pikir Anda akan terus bersikap rendah hati, tetapi sulit bagi Anda untuk tetap rendah hati dengan penampilan Anda. Menurutku, kamu seharusnya lebih arogan. Saudari Sania, sebelumnya kamu sangat rendah hati, dan Tirsha Chen berpikir dia bisa lebih baik darimu. Aku tidak menyukainya. Kami tampil di acara itu lebih awal, jadi tentu saja saya tidak bisa pamer terlalu banyak. Lagi pula, rekaman live masih fokus pada penampilan para trainee. Jika instruktur mencuri perhatian, pasti akan menimbulkan kesan buruk bagi penonton. Tapi kami sedang syuting posternya sekarang. Jika waktunya tiba, akun resmi Weibo akan memposting foto promosi para pelatih untuk memeriahkan pertunjukan. Saya akan mengecewakan penggemar saya jika Tirsha Chen menekan saya selama postingan resmi di Weibo karena saya tidak menonjolkan diri. Ketika tiba waktunya untuk tidak menonjolkan diri, Sania Dingeli dapat membuatnya tetap tenang, tetapi ketika tiba waktunya untuk tetap menonjolkan diri, dia tidak akan menahan diri. Waktu yang tepat Tirsha Chen, di sisi lain, jelas berpikiran sama. Tim rias Tirsha Chen sedang sibuk. Penata rias sedang mengaplikasikan eyeliner untuk Tirsha Chen ketika Tirsha Chen tiba-tiba menamparkan tangannya. Tirsha Chen mengomel dengan marah, kamu menggambar eyeliner yang begitu dalam padaku. Apakah kamu mencoba membuatku terlihat seperti penyihir tua? Penata rias sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara. Asisten di sampingnya melihat Tirsha Chen marah lagi dan buru-buru datang untuk membujuk Tirsha Chen, Saudari Chen, waktunya sempit. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Kamu cantik hari ini. Lihatlah riasanmu, itu sangat sempurna.
Tidak ada yang bisa mencuri perhatianmu. Tirsha Chen memandang wanita di cermin. Meskipun dia cantik, ekspresinya sedikit suram dan galak. Dia mendengus dingin, apa yang kamu tahu? Sania Dingley itu tidak bisa dianggap enteng. Saya seorang mentor wanita dengan level dan tipe yang sama dengannya. Dia ingin menekan saya di poster promosi. Aku tidak bisa kalah darinya kali ini. Tirsha Chen menggunakan nama Sania Dingley untuk menjadi terkenal. Bahkan sekarang, orang masih memanggilnya Sania Dingley kecil. Kali ini, dia berpartisipasi dalam variety show yang sama dengan Sania Dingley, jadi ini adalah kesempatan bagus bagi penonton untuk membedakannya dari Sania Dingley. Dia harus melampaui Sania Dingley dalam segala aspek untuk menghilangkan gelar Sania Dingley kecil. Tirsha Chen mengepalkan jarinya, matanya penuh percaya diri. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah Anda menunggu saya mengundang Anda? Bersihkan eyeliner dan cat ulang. Riasanku hari ini pasti menakjubkan dan mengejutkan pada pandangan pertama. Saya harus menekan Sania Dingley sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya, mengerti? Anda tidak perlu datang besok jika Anda tidak bisa melakukannya. Tersesat saja. Tirsha Chen melampiaskan semua tekanan dan kemarahan di hatinya pada penata rias. Melihat suasana hati Tirsha Chen yang sangat tidak stabil saat ini, asisten di sampingnya tidak berani mengatakan apapun. Setelah Tirsha Chen selesai merias wajahnya, dia perlahan berdiri. Melihat riasannya yang sempurna, wajahnya yang tegang akhirnya sedikit rileks. Asisten itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan berteriak, Sister Bing ada di sini. Tirsha Chen menoleh dan melihat manajer yang telah diatur perusahaan untuknya, Du Bing, memasuki ruangan. Du Bing adalah manajer puncak perusahaan dan memiliki lebih dari satu artis di bawahnya. Tirsha Chen adalah salah satunya. Bulan lalu, Du Bing pergi ke luar negeri bersama seorang artis untuk menghadiri festival film dan baru kembali beberapa hari yang lalu. Du Bing biasanya sangat sibuk. Hari ini, Du Bing meluangkan waktu dari kesibukannya untuk datang ke variety show ini. Itu mungkin memang pengaturan CEO Wang, tapi itu juga menunjukkan betapa perusahaan menghargai Tirsha Chen.